Halo kelas, bertemu lagi. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang baru, yaitu mengenai mengentry data dan mengentry data berdasarkan karakter sel. Baik, setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian mempunyai keterampilan, yaitu mampu mengolah data dan mengolah data berdasarkan karakter sel. Baik, Ibu akan langsung membuka Microsoft Excel kita ya. Silakan kalian persiapkan laptop kalian atau komputer kalian. Kalian buka Excel kalian ya. Sebelumnya Ibu juga sudah upload materi di Qualitiva. Silakan di-download. Jadi sambil kalian membaca materi yang sudah kalian download, kalian juga memperhatikan video yang akan Ibu sampaikan. Namun bagi kalian yang tidak mempunyai materi di luar sana tidak masalah, karena dengan memperhatikan video dari Ibu saja, Ibu rasa kalian sudah bisa mengoperasikan atau mempelajari apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Baik, kita akan mulai dari yang pertama ya, materi pelajaran kita yaitu mengenai sel ya. Pertama kali kalian membuka Microsoft Excel kalian atau spreadsheet ya, kita akan menjumpai sebuah worksheet atau lembar kerja. Di dalam worksheet ini terdapat kotak-kotak. Nah, ini ya. Kotak-kotak ini biasanya disebut dengan baris atau kolom. Seperti itu. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu minta maaf mungkin jika suaranya agak kurang jelas karena memang kondisi Ibu lagi kurang fit ya hari ini. Namun Ibu berharap kalian yang belajar pada hari ini, Ibu harapkan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Oke, kita lanjutkan. Nah, kembali ke sel tadi. Nah, ini terdiri dalam satu sel ini. Sel itu merupakan pertemuan antara baris dan kolom, begitu. Nah, ini contohnya. Ini sel F6. Nah, jadi apakah itu baris? Apakah itu kolom? Yang mana yang baris, yang mana yang kolom gitu ya. Nah, kolom itu yang diberi tanda dengan huruf di atas. Nah, ini namanya kolom. Kolom yang berada di depan Ibu ini berarti kolom A sampai kolom U. Ya, seperti itu. Kolom itu jumlahnya ada berapa sih? Gitu ya. Kolom itu ada banyak ya, jumlahnya ada 16.384 kolom dalam satu file Excel ini gitu. Ya, nih kalau kalian mau lihat nih sampai ya, sampai kolom apa? Sampai ke kolom XFD seperti itu ya. Jadi ada 16.000. Nah, ini baru berapa kolom yang Ibu klik ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian baris. Baris itu yang mana? Nah, ini yang baris yang diberi dengan simbol angka dari 1 sampai ini kalau di depan layar Ibu sekarang berarti sampai 20. Kita lihat ke bawah. Sekarang pertanyaannya sama. Baris itu ada berapa banyak barisnya? Baris itu lebih banyak lagi ya. Baris itu ada 1.048.576 baris dalam Excel ini. Nah, ini kita baru sampai, kalau baris kita gampang melihat ya. Kalau baris, nah ini kita baru sampai baris ke 500 sekian. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk penjelasan baris dan kolom. Yang ini baris. Nah, kalau Ibu di sini berarti Ibu ada di baris ke-13, baris ke-19. Kalau di sini berarti Ibu ada di kolom O dan ini kolom R. Sementara itu sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Nah, ini berarti Ibu ada di sel
di sini kalian bisa lihat ya, sel H9 atau ini H9. Nah, kalau klik di sini berarti sel S17. Begitu. Ya. Oke. Itu untuk sel dan pengertian sel tadi. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan rank. Apa itu rank? Rank adalah gabungan beberapa sel. Contohnya, nah, ya, ketika Ibu memblok data seperti ini namanya Ibu merank, membuat rank, ya. Rank dari C3 sampai C11 nih ya. Atau sampai C3 sampai K11 seperti itu ya. Kalau ini berarti ranknya dari D3 sampai D18. Seperti itu ya. Kalau begini ranknya bagaimana? Berarti dari D3 D3 D18 sampai Q3 ke Q18 seperti itu ranknya. Itu disebut dengan rank, kumpulan dari beberapa sel atau gabungan dari beberapa sel. Sementara ada juga nanti yang dinamakan dengan name box. Apa itu name box? Name box itu adalah posisi sel yang sedang aktif. Nih contohnya. Nah, ya, yang tadi Ibu sebutkan. Ini namanya name box-nya ya. Name box itu bisa juga kita buat dalam bentuk rank. Ranknya kita kunci, kita ganti namanya name box-nya. Seperti itu. Tapi itu nanti pembelajaran di selanjutnya saja. Oke, itu tentang sel. Ibu harap kalian sudah paham. Oke, nah ini ya. Kemudian itu tadi sel. Kemudian pembelajaran yang pertama adalah tentang petunjuk sel. Petunjuk sel atau pointer dapat dilakukan dengan menggunakan mouse atau tombol pada keyboard. Nah, ya silakan perhatikan keyboard kalian. Itu akan ada tanda ya, tanda panah ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan. Ini ya, ini untuk mengarahkan sel satu langkah ke atas, ke bawah, seperti itu. Nah, ini semua tandanya ada di keyboard. Di keyboard itu ada beberapa tanda atau tombol yang bisa kalian gunakan. Ada tombol enter. Nah, ini Ibu sedang memproses tombol enter. Tombol enter itu untuk apa? Untuk pindah satu sel ke bawah. Jadi kalau nge-enter pasti dia posisinya akan ke bawah. Kemudian ada home. Kalau kalian klik di situ ada tombol home, kalian klik, maka dia akan pindah ke kolom A. Nah, kalian posisinya ada di sana ya, misal ada di kolom L, kalian klik home maka pindah ke kolom A, seperti itu. Kemudian ada control home. Sementara kalau control home pindah ke sel A1. Kalau tadi kalian di M, misalkan di M ya, di M. M8, kita klik home, maka dia akan pindah ke A, tapi A8. Tapi kalau kita dari M8, ini Ibu tandai saja biar jelas. Nah, ini M8, kita klik control home, maka dia pindahnya akan ke A1 di sini posisinya. Kemudian ada control N. Control N itu untuk apa? Pindah ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. Nah, sel terakhir yang sedang digunakan di mana, maka dia akan pindah seperti itu. Nah, tadi kita posisinya ada di sini, maka dia pindah di sini ya. Ini posisinya terakhir nih, yang sudah digunakan ini baris ke 23. Maka pindahlah dia di situ kursornya. Kemudian ada page up, ada juga page down.
Ya, itu untuk apa? Untuk menggulung satu layar ke atas, atau kalau down berarti menggulung satu layar ke bawah. Di sana ada page up, ada page down. Nah, kalian boleh coba ya. Seperti itu. Kemudian ada ALT page. Berarti kalian harus menekan ALT, cari tombol ALT di keyboard kalian, tahan, tekan page up. Maka itu akan menggulung satu layar ke kiri dan menggulung satu layar ke kanan. Jangan dilepas page up dan page down tadi ya, seperti itu. Sama juga dengan tadi ya, kalau control home berarti kontrolnya jangan dilepas ketika kalian menekan tombol home, seperti itu. Oke, itu untuk petunjuk sel. Apakah sudah paham sampai di sini? Silakan kalian praktekkan ya. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yaitu pengaturan sel. Nah, pengaturan sel ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengubah ukuran sel. Yang kedua, memberi garis pada sel. Yang ketiga, memberi warna sel. Yang keempat, menyisipkan sel. Yang kelima, menghapus sel. Oke, pada video ini Ibu akan menyampaikan materi sampai dengan menghapus sel. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya Ibu akan buatkan video baru supaya durasinya tidak terlalu panjang dan kalian bisa mengulang-ulang video ini jika memang dibutuhkan materi pada saat video ini Ibu tayangkan begitu. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengubah ukuran sel. Kita buka lagi lembar kerja yang baru saja, seperti itu. Nah, ini ukuran selnya semua sama, ya. Nah, tapi kita bisa ubah, kita besarkan atau kecilkan. Ya, caranya kalian perhatikan, bisa menggunakan mouse atau bisa menggunakan tab ribbon. Ya, kalau menggunakan mouse, berarti kalian arahkan saja apa yang mau kalian besarkan. Kalian mau besarkan kolom atau mau besarkan baris. Kalau mau besarkan kolom, arahkan kursor kalian di garis antara kolom yang mau kalian besarkan. Misalkan kalian mau besarkan kolom I ini Ibu kasih tanda saja. Kasih warna biar tahu ya yang mana yang besar. I ini mau kita besarkan ya, maka ini arahkan kursor kalian di antara I dan J. Pastikan kursor kalian sudah membentuk panah seperti itu yang menunjukkan arah ke kanan dan ke kiri. Seperti itu ya. Nah, maka kalian tekan klik kiri lalu kalian tekan. Kalau pakai laptop juga sama seperti itu. Kalian arahkan di sini. Kalian tinggal tarik aja ya. Kalian tinggal tarik aja. Sorry tadi ada kesalahan teknis sedikit. Oke. Kemudian sama juga dengan baris. Kalau baris yang mau dibesarkan ya tinggal ditarik aja. Seperti itu. Oke. Ya. Ini cara